Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Yun Che dan Xia Qingyue berjalan di depan, langkah mereka tidak cepat atau lambat. Kedua utusan ilahi Brahma Monarch mengikuti di belakang mereka, tidak berani bersuara. Ini karena salah satu dari dua orang ini adalah Kaisar Dewa Bulan. Meskipun mereka memiliki kualifikasi untuk meremehkan segala sesuatu yang ada di bawah kerajaan, bagaimana mereka berani melakukan sesuatu yang gegabah di depan Kaisar Dewa Bulan? Pemandangan punggung Kaisar Dewa Bulan benar-benar indah, namun kepala mereka tertunduk, dan mereka bahkan tidak berani mencuri pandang. Adapun Yun Che, mereka juga tidak berani mengatakan apapun yang menyinggung perasaannya meskipun mereka sangat membencinya. Meskipun Xia Qingyue muncul tiba-tiba dan merupakan orang yang menyarankan agar dia pergi bersama Yun Che, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun sepanjang perjalanan. Matanya seperti genangan air musim gugur, berkilauan dan tenang. Yun Che memastikan jarak antara mereka dan dua orang yang mengikuti di belakang sebelum akhirnya dia bertanya dengan suara rendah, "Qingyue, kapan kamu tiba?" 3 hari yang lalu, jawab Xia Qingyue. Jawabannya lembut dan lembut, namun ada sedikit nada dingin di dalamnya. Saya mendengar bahwa setiap guru ilahi dari wilayah ilahi timur harus menghadiri sidang umum surga abadi. Dalam hal ini, apakah semua guru ilahi dari alam Dewa Bulan juga datang? Yun Che bertanya, bukan karena dia sangat tertarik pada berapa banyak guru ilahi yang ada di alam Dewa Bulan, namun dia mencoba untuk menjaga percakapan tetap berjalan. Sebagai seorang raja kerajaan, seseorang tidak akan dengan mudah memperlihatkan kekuatan intinya, apalagi mengerahkan kekuatan penuhnya, jawab Xia Qingyue dengan tenang. Tak seorang pun dari wilayah timur akan mampu melawan perintah alam dewa surga abadi. Tapi, ini jelas tidak termasuk kerajaan. Jadi begitu, Yun Che menganggukkan kepalanya. Memang benar, sebagai kerajaan raja, bagaimana ia bisa menunjukkan kekuatan penuhnya sebelum kebenaran di balik bencana merah terungkap? Dia tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Sebaliknya, dia melihat profil Xia Qingyue dari samping dan menatap cukup lama, tapi Xia Qingyue tetap diam seperti sebelumnya, ekspresinya tetap tidak berubah meskipun ada tatapannya. "Qingyue, meskipun aku tidak tahu mengapa atau bagaimana kamu menjadi Kaisar Dewa Bulan, apakah ini benar-benar yang kamu inginkan?" Ketika dia menanyakan hal ini, pandangannya masih tertuju pada profil Xia Qingyue, namun emosinya sangat rumit. Xia Qingyue menjawab, "Jadi bagaimana jika ya, lalu bagaimana jika tidak? Kaisar Dewa dari kerajaan, itulah kedudukan paling mulia dan agung di dunia saat ini. Itu bukanlah sesuatu yang bahkan bisa diimpikan oleh orang lain bahkan dalam 1000 atau 10.000 kehidupan. Tapi mengenalmu, mau tak mau aku merasa bahwa, ini bukanlah apa yang benar-benar kamu inginkan." Tatapan Xia Qingyue akhirnya beralih ke Sider. Dia meliriknya sekilas, dan bertanya dengan tenang, "Apakah kamu benar-benar memahamiku sebaik yang kamu kira?" Yun Che terdiam sesaat. Keduanya tidak berbicara lagi untuk waktu yang lama. Suasana di antara mereka sekarang benar-benar berbeda dibandingkan saat mereka dipertemukan kembali 4 tahun lalu di alam dewa. "Qingyue," beberapa emosi yang rumit terdengar dalam suara Yun Che. "Dulu, saat kita menikah, semua orang merasa kamu sangat jauh dariku, dan hanya akulah satu-satunya yang tidak merasa seperti itu. Terakhir kali kita bertemu kembali, saat aku mendekatimu di Vanishing Moon Celestial Palace, kamu tidak menunjukkan rasa khawatir sama sekali. Tapi kali ini, mau tak mau aku merasa bahwa kamu sangat jauh dariku. Bahkan ada
rasa hormat yang mungkin terdengar sangat konyol bagimu. Tidak ada yang konyol tentang hal itu. Xia Qingyue berkata dengan lembut, di depan tuanmu, kamu juga seperti ini, bukan? Yun Ce terdiam. Itu hanya karena kamu terlalu lemah, tidak kurang dan tidak lebih. Xia Qingyue melihat ke depan, cahaya ungu seperti kaca beriak di matanya yang indah. Bukan hanya aku kaisar dewa wanita pertama dalam sejarah alam dewa bulan, aku juga kaisar dewa pertama dalam sejarah mereka yang tidak memiliki nama keluarga Yue. Apa kamu tahu kenapa? Alis Yun Ce berkerut. Ketika seseorang memasuki sekte besar dan mencapai peringkat tertentu, sebagian besar akan mengubah nama keluarga mereka menjadi nama keluarga yang digunakan oleh sekte mereka. Bagi murid-murid ini bukanlah sesuatu yang dipaksakan kepada mereka. Sebaliknya, itu dianggap suatu kehormatan besar dan semakin kuat sekte seseorang, semakin besar pula kehormatannya. Saat itu, Mu Bingyun memberi Yun Ce nama keluargamu. Tapi dia telah menolaknya dan dia tidak memaksakannya padanya. Namun bagi Xia Qingyue, di alam dewa bulan di mana semua orang percaya pada bulan, dia, yang telah dianugerahi gelar kaisar, telah memilih untuk mempertahankan nama belakangnya Xia, dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan, dipahami di mata orang luar. Karena, di alam dewa bulan, akulah yang memutuskan dan mengubah aturan. Padahal Anda selalu menjadi orang yang harus mematuhi aturan. Jika Anda dapat memahami kesenjangan antara kedua hal ini, Anda tidak akan menanyakan pertanyaan itu sekarang. Yun Ce mengerutkan bibirnya, seolah dia tidak bisa menerima apa yang baru saja dia dengar. Dia kemudian perlahan menjawab, baiklah, 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 saat ini kamulah yang menjadi penentu hukum. Apapun yang Anda katakan itu benar. Tapi sebenarnya, aku merasa kamu sengaja menjauhkan diri dariku. Xia Tiyue terdiam. Suara Yun Ce menjadi lebih lembut beberapa derajat saat dia berkata dengan nada agak tidak yakin, hari itu di alam Snow Song, kamu datang demi aku, namun kamu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hubungan kami sudah berakhir 4 tahun lalu. Kami bukan lagi suami istri. Aku akan mengabdikan seluruh hidupku pada alam dewa bulan karena aku adalah kaisar dewa bulan dan masa laluku telah berubah menjadi debu. Adapun hari itu, aku tidak datang karena kamu. Saya datang demi alam Snow Song, jawab Xia Qingyue dengan tenang. Ya, semua yang kamu katakan itu benar. Yun Ce jelas tidak mengindahkan kata-katanya, dan tiba-tiba mengubah topik pembicaraan, oh benar, aku tidak memberitahumu sesuatu. Saya sudah menemukan Yue Chan. Tuan senior Yue Chan. Semuanya baik-baik saja dengannya. Saya tahu itu. Putrimu seharusnya berusia 14 tahun sekarang, jawab Xia Qingyue. Keheranan muncul di wajah Yun Ce dan dia tiba-tiba menjawab, pasti tuanku yang memberitahumu hal itu. Berbicara tentang tuanku, dia bukan hanya tuanku, tapi juga dermawan terbesarku di seluruh alam dewa. Dia memperlakukanku dengan sangat baik, sampai-sampai. Jika aku mengatakannya dengan lantang, kamu akan berpikir itu tidak terbayangkan. Saya sering berpikir dalam hati, mengapa dia memperlakukan saya dengan sangat baik. Xia Tiyue terdiam. Oh benar, Master Senior Yue Chan-mu tidak hanya aman, Frozen Cloud Asgard kini menjadi kepala dari 4 tempat suci besar di benua langit yang mendalam, dan Master istananya sekarang adalah Master Senior Murong. Paman Xia sekarang menjadi wakil ketua guild dari Black Moon Merchant Guild dan dia menghabiskan hari-harinya dengan riang dan puas. Tak perlu dikatakan lagi bagi Yunba, nama Kaisar Suci dari Raja Absolut cukup menginspirasi. Terlebih lagi dia sekarang telah mencapai jalan ilahi,
dengan bantuan setetes air kehidupan ilahi yang diberikan oleh Sensi. Sensi. Alis Xia Qingyue berkerut dalam ketika dia mendengar nama yang Yun Ce sebutkan begitu saja. Kamu punya banyak istri, orang tuamu sehat, dan putrimu aman dan sehat. Karena semuanya tampak berjalan baik, dan kamu bahkan berhasil lolos dari perhatian alam dewa dan ikatan yang mengikatmu padanya, mengapa kamu kembali? Xia Tiyue bertanya. Tidak akan lama lagi kamu akan mengetahuinya. Yun Ce tidak memberikan jawaban yang jelas. Sebaliknya, dia bertanya, bagaimana denganmu? Kapan kamu berniat untuk kembali ke alam bawah? Suaranya tiba-tiba merendah saat dia berkata, apakah setelah kamu membunuh Qianye? Kaisar Dewa Bulan, Tuan Muda Yun, kita telah tiba. Suara utusan ilahi Raja Brahma terdengar di telinga mereka. Mereka berdiri di depan dan berkata dengan hormat, Tuan Kaisar Dewa sudah menunggu di dalam. Silahkan lewat sini. Mereka telah menggunakan transmisi suara untuk memberitahukan bahwa Xia Qingyue telah tiba. Aula istana kosong, kecuali satu orang. Dia mengenakan jubah hijau sederhana tetapi tidak mengenakan sepatu. Wajahnya halus dan cerah, rambutnya diikat ke dalam sanggul yang digantung di pinggangnya. Mengikuti pintu masuk Yun Ce dan Xia Qingyue, dia berbalik, senyum hangat dan lembut di wajahnya. Jika ada yang melihatnya untuk pertama kali, mereka tidak akan berani percaya bahwa pria ini, yang terlihat selembut angin sepoi-sepoi, sebenarnya adalah kepala dari 4 kaisar dewa agung dari alam ilahi timur, Kaisar Dewa Langit Brahma. Seseorang yang benar-benar bisa menutupi langit dengan satu tangan. Dari tubuhnya, seseorang dapat merasakan wibawa seorang raja dan atmosfer yang mampu menutupi langit. Namun hal itu tidak membuat seseorang gemetar atau merasa takut. Dia tampak seperti pedang yang tidak akan pernah terhunus meski cukup tajam untuk menghukum seluruh ciptaan. Murid Song Salju Yun Ce menyapa Kaisar Dewa Langit Brahma. Yun Ce berhenti untuk memberi hormat. Haha, tidak perlu berdiri di atas upacara. Qianye Fantian melangkah maju dan menyambutnya. Dia tidak mengambil peran sebagai Kaisar Dewa. Sebaliknya, dengan wataknya yang sederhana dan senyumnya yang anggun, dia tampak lebih seperti pemuda yang berasal dari generasi yang sama dengan mereka. Dia mengukur Yun Ce dengan tatapannya sebelum dia menghela nafas dan berkata, ketika aku mendengar bahwa kamu telah jatuh di alam Dewa Bintang bertahun-tahun yang lalu, raja ini meremas tangannya dan menghela nafas dalam waktu yang lama. Sekarang saya tahu bahwa Anda aman dan sehat, hati raja ini sangat terhibur. Saya berterima kasih kepada Kaisar Dewa Langit Brahma karena mengingat saya, junior ini sangat tersanjung, kata Yun Ce sambil tersenyum tipis. Qianye Fantian menganggukkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke arah Xia Qingyue, wanita kaca berkaca dari masa lalu kini telah menjadi Kaisar Dewa Bulan. Yue Wuya bersedia mewariskan kekuatan suci Tiang Ungu dan posisi Kaisar Dewa kepadamu meskipun kamu tidak dilahirkan di alam Dewa Bulan atau memiliki hubungan darah dengannya. Haha, aku percaya bahwa masa depan alam Dewa Bulan akan menjanjikan padamu sebagai Kaisar Dewa baru mereka. Xia Qingyue tersenyum setengah hati, kau menyanjungku, Kaisar Dewa Langit Brahma. Raja ini baru saja naik tahta, jadi semuanya masih baru bagiku dan setiap langkah yang kuambil harus diambil dengan hati-hati. Saya masih harus banyak belajar dari Kaisar Dewa Langit Brahma di masa depan. Haha, itu akan menjadi kehormatan bagi raja ini. Qianye Fantian tersenyum sambil berkata, apa yang membawa Kaisar Dewa Bulan ke sini hari ini? Apakah ada sesuatu yang memerlukan panduan? Tidak, kata Xia Qingyue saat matanya yang indah menyipit, auranya berubah sedikit berbahaya.
raja ini kebetulan mengetahui bahwa Kaisar Dewa Langit Brahma telah memanggil Yunce untuk menghilangkan energi iblis bayi jahat. Jadi alasanku datang ke sini bersamanya adalah untuk melihat bagaimana kulitmu bisa setebal ini, Kaisar Dewa Langit Brahma. Kata-kata itu, yang tiba-tiba menimbulkan gigitan yang sangat tajam, menyebabkan alis Yunce berkedut dengan keras. Oh, Qianye Fantian sama sekali tidak marah. Sebaliknya, ekspresi keheranan muncul di wajahnya saat dia berkata, raja ini tidak mengerti apa yang dimaksud Kaisar Dewa Bulan dengan hal itu. Maka raja ini akan membuatmu mengerti. Mata indah Kaisar Dewa Bulan sedikit bergeser, pupil matanya yang berwarna ungu tua memancarkan kekuatan dingin yang dapat membuat hati seseorang bergetar ketika dia berkata. 4 tahun yang lalu, mengapa sebenarnya Yunce memilih untuk melarikan diri ke alam Dewa Naga? Dia diberi tanda pengharap kematian jiwa Brahma oleh putri berharga Anda, Qianye Yinger. Di bawah siksaan karena tidak bisa mati, dia hanya bisa mencari bantuan dari Ratu Naga, Sensi, di alam Dewa Naga. Dan raja ini juga hampir kehilangan nyawanya karena Qianye Yinger. Jika seseorang tidak menyelamatkanku, apakah aku masih hidup atau tidak, masih belum diketahui, apalagi dianugerahi gelar Kaisar Dewa Bulan. Dan sekarang, kamu ingin Yunce membantumu membersihkan energi iblis bayi jahat, ketebalan kulitmu benar-benar membuat raja ini terkesiap takjub. Apakah hal seperti itu benar-benar terjadi? Qianye Fantian tampak terkejut. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, putriku sifatnya suka bermain-main. Dia tidak pernah menjadi orang yang mematuhi peraturan sejak dia masih muda, tapi dia tidak mau. Lalu apakah Kaisar Dewa Langit Brahma berpikir bahwa raja ini berbicara sampah? Xia Qingyue dengan dingin menyela kalimatnya. Hehe, kata-kata Kaisar Dewa Bulan secara alami seberat gunung, bagaimana mungkin itu salah? Qianye Fantian tertawa getir, putriku benar-benar berani membuat kekacauan sebesar ini, raja ini sangat malu karenanya. Kalau begitu, apakah Kaisar Dewa Langit Brahma benar-benar tidak menyadari masalah ini? Rasa dingin di mata Xia Qingyue segera menghilang, dan sepertinya dia benar-benar mempercayai kata-kata Qianye Fantian. Aku tidak menyadarinya, kalau tidak. Qianye Fantian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia berkata kepada Yunce, Yunce, temperamen putriku selalu eksentrik dan keras kepala, aku percaya kamu juga pernah mendengar hal ini. Meskipun dia menyandang gelar Dewi, di alam dewa, dia tidak pernah menghormati pria manapun. Satu-satunya pengecualian adalah ketika dia sudah mengembangkan perasaan terhadap Anda saat itu. Namun Anda menolaknya di depan umum dan dia tidak bisa menahan dendam karenanya. Raja ini mencoba menasihatinya saat itu, tapi aku tidak pernah membayangkan dia akan mengambil tindakan drastis seperti itu karena kesedihan yang mendalam di hatinya. Ketika raja ini kembali ke kerajaannya, saya pasti akan menegurnya dengan keras. Sudut mulut Yunce bergetar hebat. Tapi meski begitu, itu juga karena tindakan putriku sehingga kamu bisa menerima perawatan Ratu Naga, dan dia bahkan memberikan energi cahaya yang mendalam kepadamu. Hal ini juga dapat dilihat sebagai memperoleh berkah karena adanya bencana. Anda tidak hanya mendapat manfaat dari hal ini, tetapi seluruh wilayah ilahi timur juga mendapat manfaat darinya. Hehehe, sungguh luar biasa. Qianye Fantian tersenyum lembut, tapi organ dalam Yunce bergetar tak terkendali. Dia telah dikejar sejauh ribuan kilometer, tanda pengharap kematian jiwa Brahma, bagaimana mungkin ini bukan keluhan yang tidak dapat didamaikan. Namun dengan 2 atau 3 kalimat,
Qianye Fantian membuatnya seolah-olah tindakannya hanyalah tindakan kemarahan yang disengaja karena dia menolak untuk menikahinya di depan umum. Jadi semuanya salahku sendiri. Hanya dengan 2 atau 3 kalimat terakhir, Yunche telah berubah dari korban menjadi penerima manfaat terbesar. Haruskah aku berterima kasih padanya? Apa-apaan? Dia benar-benar layak menjadi Kaisar Dewa Langit Brahma. Karena Kaisar Dewa Langit Brahma tidak menyadarinya, maka raja ini tentu saja tidak punya alasan untuk menyalahkanmu. Kaisar Dewa Bulan tidak memilih untuk melanjutkan masalah ini lebih jauh saat dia berkata, Yunche, karena kamu telah menerima undangan ini, kamu harus membantu membersihkan energi iblis yang menimpa Kaisar Dewa Langit Brahma. Memiliki sosok penting seperti Kaisar Dewa Langit Brahma yang berhutang budi padamu adalah hal luar biasa yang hanya bisa diimpikan oleh orang lain. Kaisar Dewa Langit Brahma tertawa terbahak-bahak ketika dia berkata, raja ini memiliki beberapa keraguan sebelumnya ketika dia mendengarkan kata-kata Kaisar Dewa Langit Abadi. Tapi sekarang Kaisar Dewa Bulan telah mengatakan hal seperti itu juga. Sepertinya masalahmu mempelajari cara menggunakan energi cahaya yang dalam tidak diragukan lagi benar. Selama beberapa tahun terakhir, raja ini telah tersiksa oleh energi iblis ini. Jika kamu mampu membersihkan energi iblis ini, raja ini pasti akan mengingat kebaikanmu. Yunche menganggukkan kepalanya dan menjawab, junior ini akan mencoba yang terbaik. Setelah mengatur formasi, Yunche mengulurkan telapak tangannya, energi cahaya yang dalam perlahan bersinar dari tengah telapak tangannya. Sinar putih bersih menyinari wajah tenang Qianye Fantian. Saat cahaya suci itu bersinar, perubahan kecil muncul seketika di matanya. Selama seluruh proses, Xia Qingyue berdiri diam di sana, tidak pernah meninggalkan sisi Yunche. Tuan, apakah Anda benar-benar akan membantunya? Suara halus Heling terdengar dari dalam kesadarannya. Yunche menjawab, Heling, aku tahu bahwa kamu sangat membenci orang-orang dari alam dewa kerajaan Brahma, dan aku juga tidak pernah melupakan dendammu. Namun, kekuatan kami saat ini terlalu lemah, pada dasarnya kami tidak memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan sekarang adalah mendekat dan mengumpulkan cukup banyak informasi, dan ini adalah kesempatan terbaik untuk melakukannya. Selain itu, ini juga bisa dianggap sebagai metode untuk melindungi diri kita sendiri. Saya mengerti, Heling menjawab dengan lembut, aku hanya, tenang, aku punya rencanaku sendiri, kata Yunche sambil menghiburnya. Saya akan mendengarkan kata-kata guru. Yunche menggerakkan telapak tangannya ke depan saat bola cahaya putih menyentuh tubuh Qianye Fantian dan mulai menyebarkan energi iblis di tubuhnya. Penampilan Yunche tenang, matanya perlahan menutup. Tapi sesaat sebelum dia menutupnya sepenuhnya, cahaya dingin dan berbahaya samar-samar melintas di dalamnya. Yunche tidak mampu membersihkan racun iblis dari Kaisar Langit Abadi Dewa dalam sekali jalan, dan hal yang sama terjadi pada Kaisar Dewa Langit Brahma. Selain itu, Yunche dapat dengan jelas merasakan bahwa energi iblis di dalam tubuh Qianye Fantian jauh lebih padat dan menakutkan daripada energi di dalam tubuh Kaisar Langit Surga Abadi. Dari segi kekuatan, Qianye Fantian sedikit melampaui Kaisar Dewa Surga Abadi. Jadi dari kelihatannya, Jasmine sedikit menahan diri melawan Kaisar Langit Abadi, tapi dia berusaha sekuat tenaga melawan Qianye Fantian. Setelah beberapa jam, kulit Qianye Fantian menjadi jauh lebih baik, sementara Yunche berkeringat dan benar-benar kelelahan. Xia Qingyue membawa Yunche dan pergi, dengan sopan menolak ucapan terima kasih Qianye Fantian dan mencoba meminta mereka untuk tinggal.
Setelah meninggalkan aula istana tempat Kaisar Dewa Langit Brahma tinggal, Yunce menghela nafas lega. Itu adalah pertama kalinya dia berada dekat dengan Kaisar Dewa nomor 1 di wilayah Ilahi Timur. Dia tidak merasakan stres atau ketakutan apapun yang dia perkirakan, sebaliknya, dia merasakan kedamaian dan ketenangan yang tak terlukiskan. Perasaan ini bahkan lebih kuat daripada perasaan yang diberikan oleh Kaisar Langit Surga Abadi. Tanpa pengetahuan sebelumnya, Yunce akan benar-benar berpikir bahwa Kaisar Dewa Langit Brahma dan Kaisar Dewa Langit Abadi adalah sama. Keduanya peduli terhadap seluruh ciptaan dan merupakan orang yang murah hati. Tapi seperti kata pepatah, seperti ayah seperti anak perempuan. Untuk mencapai tujuannya, metode Qianye Yinger sangat kejam dan tanpa ampun hingga ekstrim dan dia menganggap semua makhluk hidup sebagai mangsanya. Setelah membesarkan anak perempuan seperti itu, bagaimana mungkin Kaisar Dewa Langit Brahma bisa seperti apa yang terlihat di permukaan? Xia Qingyue tetap tenang dan tenang seperti ketika dia tiba, matanya menatap lurus ke depan. Setelah berjalan cukup jauh, pandangannya beralih ke samping dan dia berkata dengan suara rendah, "Apa yang ingin kamu lakukan pada Qianye Fantian tadi?" Alis bulan sabitnya berkerut, suaranya bernada dingin. Yunce tertegun sejenak, tapi menjawab sambil menggelengkan kepalanya, "Tidak ada, bukankah aku baru saja membersihkannya secara menyeluruh dari energi iblis? Auraku menutupimu sepanjang waktu, kamu tidak bisa membodohiku." Xia Qingyue menatapnya, alisnya yang berbentuk bulan sabit berkerut semakin erat. "Dalam 6 jam itu, pikiranmu berada dalam kekacauan 4 kali, tetapi kamu berhasil menekannya dengan paksa. Itu adalah Qianye Fantian. Apakah Anda mencoba mengadili kematian?" Yunce terdiam. "Mengingat kekuatanmu saat ini, bahkan jika Qianye Fantian membiarkan energimu yang dalam memasuki tubuhnya, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melukainya sedikit pun?" Xia Tiyue berkata dengan putus asa. Dia tidak percaya Yunce tidak mengetahui hal ini. Sebelumnya, setiap kali pikiran Yunce melakukan aktivitas yang tidak biasa, hatinya akan tegang karena khawatir. Melihat wajah cemberut Xia Qingyue membuat suasana hati Yunce menjadi lebih baik. Dia menjawab dengan berseri-seri, "Tentu saja aku tahu bahwa dengan kekuatanku saat ini, aku tidak akan bisa menyakitinya bahkan jika kekuatanku meledak di dalam tubuhnya. Baiklah, baiklah. Saya akan mengakuinya. Aku sempat berpikir untuk melakukan sesuatu saat itu, tapi pada akhirnya aku selalu menyerah. Bagaimanapun, energinya yang dalam akan dapat masuk langsung ke dalam tubuh orang tersebut sambil membersihkan energi iblis. Bagaimana mungkin dia tidak menerima gagasan seperti itu ketika peluang bagus telah muncul? Namun itu hanyalah sebuah ide dan tidak lebih. Bagaimanapun, ini adalah Kaisar Dewa Langit Brahma. Karena kamu tahu itu, lalu apa sebenarnya yang kamu coba lakukan?" Nada suara Xia Qingyue sedikit melunak, dia tahu bahwa Yunce tidak akan melakukan tindakan seperti itu tanpa alasan, "Katakan padaku." Yunce berpikir sejenak sebelum menjawab, "Aku ingin mengambil keuntungan dan meracuninya sedikit sementara energiku yang dalam ada di dalam tubuhnya." "Racun?" Alis Xia Tiyue sedikit berkerut. Yunce melanjutkan ketika dia hendak berbicara, "Yakinlah, jika aku melakukannya, dia pasti tidak akan bisa mendeteksi racunnya. Terlebih lagi, aku bahkan punya metode untuk menyembunyikan racun di dalam energi iblis di tubuhnya. Hanya saja dia masih menjadi Kaisar Dewa nomor 1 di alam Dewa Timur. Bahkan jika racun itu langsung dimasukkan ke dalam tubuhnya, dosis saat ini mungkin tidak akan mampu membunuhnya.
Itu malah akan membawaku pada masalah yang tak ada habisnya dan karena itu, pada akhirnya aku menyerah. Xia Qingyue menatap Yunce dalam diam selama beberapa waktu sebelum menyadari bahwa dia sangat serius dengan perkataannya. Itu bisa terlihat jelas di matanya, yang mengandung kesuraman yang tak terkatakan. Dia mengalihkan pandangannya kembali dan berbisik, dari yang aku tahu, tidak ada racun di dunia ini yang bisa membunuh Qianye Fantian. Namun, saya bahkan lebih bingung dengan bagaimana bisa secara diam-diam menanam racun di tubuhnya, tanpa diketahui. Setelah dia selesai berbicara, matanya tiba-tiba sedikit fokus. Sembunyikan racunnya, di dalam energi iblis di tubuhnya. Dia bisa mengganggu dan mengendalikan energi iblis bayi jahat. Xia Tiyue menatap Yunce lama-lama. Tentang ini, aku akan memberitahumu lain kali. Mari kita tunggu sampai hari di mana racunnya cukup kuat. Yunce berhenti di sana, menghela nafas dengan agak muram sambil berkata, sayang sekali aku hanya bisa kembali paling banyak 3-4 kali lagi sebelum energi iblis muncul, dalam tubuhnya akan dibersihkan secara total. Saya khawatir tidak akan ada peluang besar seperti hari ini ketika racunnya akhirnya cukup manjur. Yunce, tiba-tiba Xia Qingyue bertanya, jawab pertanyaanku. Oh, Yunce meliriknya dari sudut matanya. Dia bisa merasakan auranya menjadi sangat berat dan mengesankan. Mengapa Ratu Naga Wilayah Barat mengajarimu cara mengolah energi cahaya yang dalam? Dia bertanya perlahan saat mata ungunya yang tenang menatap mata Yunce yang terkejut. Apakah ada sesuatu yang istimewa terjadi di antara kalian berdua? Saat itu juga, Yunce berhenti berjalan dan menghentikan napasnya. Setelah itu, dia bertanya, kenapa kamu menanyakan hal itu? Tanggapan Yunce yang tidak biasa hanya berlangsung selama 1 detik, tapi Xia Qingyue menerima semuanya. Dia menghela nafas dengan lembut, ketika aku mengirimmu ke tanah terlarang samsara saat itu, Ratu Naga tidak berniat menerimamu. Tapi, di dalam waktu singkat 1 tahun, energi cahaya yang sangat dalam benar-benar muncul di tubuh Anda. Terlebih lagi, sudah diketahui secara luas bahwa energi cahaya yang dalam adalah energi suci yang hanya dimiliki oleh Ratu Naga, jadi tentu saja akan terasa aneh di mata siapapun. Tapi, karena itu kamu, apapun bisa terjadi. Xia Qingyue mengucapkan kata-kata itu dengan sangat lembut, dan seolah-olah setiap kata diliputi kabut. Senior, Sensi memang telah menunjukkan kebaikan yang besar kepadaku. Setelah semuanya beres di sini, saya akan pergi mengunjunginya, semoga dia sudah keluar dari pengasingan saat itu. Yunce berbicara dengan nada canggung. Apakah kamu tahu mengapa dia mengasingkan diri? Aku tidak tahu, kata Yunce sambil menggelengkan kepalanya, ekspresi bingung di wajahnya. Dia jelas khawatir dengan retakan merah itu karena dia telah menyebutkannya kepadaku beberapa kali. Jadi baginya untuk mengasingkan diri saat ini, sungguh aneh. Juga, aku ingat dia mengatakan bahwa kekuatannya telah terikat dan dengan demikian dia tidak akan mampu menerobos atau semacamnya. Jadi sebenarnya apa yang dia coba lakukan? Xia Tiyue terdiam. Yunce jelas tidak mau terus membicarakan topik yang melibatkan rahasia besar ini jadi dia mengubah topik. Qingyue, alam Dewa Bulan kehilangan sebagian besar wajahnya tahun itu karena aku. Apa menurutmu aku akan diretas jika aku pergi ke alam Dewa Bulan lagi? Mungkin, jawab Xia Tiyue. Mata Yunce membelalak, apa? Maukah kamu melindungiku? Anda adalah Kaisar Dewa Bulan. Meskipun kami tidak lagi menikah, kami pernah berbagi ranjang yang sama bertahun-tahun yang lalu. Setidaknya kamu harus mempertimbangkan masa lalu kita. Xia Tiyue menggelengkan kepalanya, tidak tahu malu.
Hahaha. Yunce tertawa terbahak-bahak, pandangannya menjadi kabur sesaat saat dia berbalik menatap sosok ungu di sampingnya. Tiba-tiba dia menghela nafas, waktu benar-benar merupakan hal yang menakutkan. Kami berdua menikah tahun itu di Floating Cloud City. Itu adalah dunia kecil kami dan saat itu kami hanyalah manusia biasa. Aku yang saat itu tahu kamu akan segera meninggalkanku, jadi aku hanya memikirkan cara untuk memanfaatkanmu setiap hari. Dan sekarang, dalam kurun waktu 10 tahun lebih, kamu sebenarnya telah menjadi kaisar dewa di kerajaan. Mungkin, di dunia ini, akan sulit menemukan orang lain yang nasibnya lebih aneh dari kita. Xia Tiyue tetap diam. Omong-omong, aku bermimpi aneh tentang masa mudaku beberapa waktu lalu. Yunce menambahkan secara acak, dalam mimpiku, ada Yuanba dan bibi kecil. Tapi lucunya Yuanba tidak memiliki kakak perempuan dan orang yang akan kunikahi bukanlah kamu, melainkan orang lain. Xia Qingyue gemetar dan langkahnya terhenti tiba-tiba. Aku berpikir, jika tahun itu kita tidak, Yunce berbalik dan terkejut melihat Xia Qingyue telah berhenti. Apa yang salah? Seorang kenalanmu telah tiba. Xia Qingyue berbalik dan berkata dengan acuh tak acuh, ada yang harus kulakukan, jadi aku akan bergerak dulu. Sampaikan salamku pada seniormu. Tanpa menunggu jawaban Yunce, sosok ungu Xia Qingyue melayang, bergoyang di udara dan menghilang dari pandangan Yunce. Yunce memasang ekspresi terkejut dan bergumam pada dirinya sendiri, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah lagi? Kakak Yunce, suara yang sangat ceria terdengar dari jauh. Sebuah bayangan gelap melintas melewati pandangan Yunce saat seorang wanita muda mengenakan rok hitam melayang di depannya seperti kupu-kupu. Dia menatapnya dengan mata seperti permata yang bersinar seperti bintang, ekspresi senang di wajahnya yang sangat cantik. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu di sini untuk menemuiku? Oh, itu Peri Meiyin, jawab Yunce segera. Pada saat yang sama, matanya menyapu sekeliling, tapi dia tidak menemukan orang lain dari alam cahaya berkilau. Mengatakan itu membuat kita tampak seperti orang asing. Kakak Yunce, panggil saja aku dengan namaku, jawab Sui Meiyin riang. Sui Meiyin baru berusia 15 tahun saat itu dan dia sudah memiliki wajah yang dicium oleh bidadari. Sekarang setelah dia dewasa, dia tampak seperti bidadari yang dibuang ke bumi, dan setiap kata serta senyuman yang keluar darinya begitu indah sehingga tidak ada yang bisa menandinginya. Terutama matanya, yang jelas-jelas begitu murni dan polos namun juga memiliki sedikit pesona pemberontak. Yunce tertegun sejenak saat dia menatap senyumannya dari dekat dan butuh waktu lama sebelum dia bisa mengalihkan pandangannya, dengan banyak kesulitan. Atau mungkin, kamu juga bisa memanggilku Meyer atau Yiner. Alis halusnya melengkung saat matanya yang berbinar menatap Yunce tanpa berkedip. Sepertinya dia senang melihatnya dalam jarak sedekat itu. Ini, tidak terlalu bagus, kan? Yunce menjawab dengan susah payah, meskipun kami memiliki perjanjian pernikahan yang sangat aneh, itu masih belum resmi. Oh, tapi itu akan segera terjadi, jawab Sui Meiyin riang. Yunce, tuanmu baru saja mencari ayahku dan secara resmi membicarakan pertunangan kita. Yunce berbalik dengan cepat, matanya hampir keluar dari rongganya, Setelah itu, mereka mulai membicarakan tanggal pernikahan. Saya sangat senang tapi malu jadi saya lari. Bibir halus Sui Meiyin melengkung menjadi lengkungan yang indah saat dia berbicara. Yunce menekankan tangannya ke dahinya. Mu Xuanyin sengaja mengingatkannya tentang manfaat menikahi Sui Meiyin ketika mereka berada di alam Snow Song.
Dia juga mengatakan bahwa dia akan mendekati Sui Qianheng untuk mendiskusikan pertunangan ketika mereka mencapai alam surga abadi. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita dengan bakat, latar belakang, dan penampilan terbaik, yang tidak keberatan membayar uang untuk mempertahankan bisnis yang merugi, dan dia mungkin satu-satunya di seluruh dunia yang seperti ini. Bukankah dia bodoh jika tidak memeluknya erat-erat? Apakah kamu benar-benar sangat bahagia? Yun Ce menatapnya dan bertanya dengan bingung, maksudku, kami jarang berinteraksi dan bahkan tidak memahami satu sama lain. Bukan karena kekuatanku aku mengalahkanmu di panggung dewa yang diberikan saat itu. Dan pernikahan adalah masalah besar yang mempengaruhi sisa hidupmu, kamu benar-benar tidak merasa ini aneh, kamu benar-benar menang tidak menyesalinya. Kenapa aku harus merasa itu aneh atau menyesalinya? Mata Sui Meiyin yang berbinar berkedip saat dia bertanya sambil tersenyum, kaulah yang telah aku putuskan seumur hidupku sejak hari itu. Bisa menikah denganmu adalah hal paling membahagiakan yang bisa kupikirkan. Ibu saya selalu memberi semangat kepada saya. Ibu berkata bahwa hal yang paling beruntung di dunia ini adalah mendapatkan kembali orang yang kamu cintai yang pernah hilang. Dia juga mengatakan bahwa saya harus bergantung pada orang seperti itu. Kalau tidak, aku akan menyesalinya seumur hidupku. Mata Sui Meiyin berbinar terus-menerus saat dia mengatakan ini. Tapi setiap kata-katanya diucapkan dengan serius. Anda harus memikirkan hal ini dengan hati-hati. Mengesampingkan latar belakang keluargaku, aku saat itu masih bisa menandingimu. Tapi sekarang, aku hanyalah Raja Ilahi dan kamu jauh melampaui kemampuanku. Kamu tidak apa-apa, aku akan melindungimu, jawab Sui Meiyin tanpa ragu-ragu. Jika ada yang berani menindasmu setelah kita menikah, aku akan meminta 99 kakak laki-lakiku untuk memukulinya masing-masing 1 kali, oke? Yun Ce sedikit tersentuh oleh kata-katanya, tapi tiba-tiba teringat fakta bahwa dia memiliki 99 kakak laki-laki. Entah kenapa, dia tiba-tiba merasakan getaran di punggungnya. Dari apa yang dia tahu, masing-masing dari 99 saudara laki-lakinya sangat menyayanginya. Jika dia merasa sedih karena dia akan mendapat masalah besar. Yun Ce menghela nafas dengan muram dan tiba-tiba mendekatkan wajahnya ke wajahnya saat dia bertanya dengan tatapan serius, apakah, menurutmu aku tampan? Sui Meiyin menganggukkan kepalanya dengan riang meskipun ditanyai pertanyaan yang tidak tahu malu, itu benar. Kakak Yun Ce sangat tampan. Dulu aku berpikir bahwa kakakku yang ke-99 adalah pria yang paling tampan. Tapi kakak Yun Ce 1000 kali lebih tampan dari dia. Sejujurnya, Yun Ce telah melihat banyak cinta yang menimpa orang bodoh dalam hidupnya, tapi tidak satu pun dari mereka yang seburuk dia. Hal yang paling penting adalah, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Sui Meiyin telah mencapai puncak kewanitaan. Bahkan putra raja kerajaan pun tidak berani mendekatinya atau berharap untuk mendapatkannya. Yun Ce masih tidak mengerti bagian mana dari dirinya yang sebenarnya telah menarik perhatiannya, dan menariknya sedemikian rupa. Setelah memikirkannya, kemungkinan besar itu karena penampilannya. Kalau begitu, kakak Yun Ce, menurutmu aku cantik? Dia bertanya dengan ekspresi penuh harap dan sedikit memiringkan kepalanya. Cantik, Yun Ce mengangguk. Hehehehi. Sui Meiyin tersenyum bahagia. Tiba-tiba dia bergerak maju dan menggenggam tangan Yun Ce. Aku sudah sering ke alam surga abadi, jadi izinkan aku mengajakmu berkeliling. Baiklah. Hati Yun Ce meleleh karena genggaman tangannya yang sangat hangat dan lembut, dan dia hanya bisa menganggukkan kepalanya.
Mata Sui Meiyin yang berbinar semakin bersinar ketika dia mendapat persetujuan Yun Ce. Dia mengambil lompatan kecil seperti kupu-kupu bahagia dan berdiri di samping Yun Ce. Tangannya yang pucat dan halus gemetar gugup saat tangannya melingkari lengannya. Namun pada saat itulah langit menjadi gelap tanpa alasan yang jelas. Sesosok tubuh yang tinggi dan gagah turun dari langit dan mendarat tidak terlalu jauh dari tempat mereka berada. Itu jelas merupakan turunnya satu sosok manusia, tapi Yun Ce merasa seolah-olah seluruh langit telah runtuh. Raja Naga.